Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 7 akan menyelesaikan tugas filsafat dan sejarah matematika dengan judul Sejarah Matematika Modern. Sebelum masuk ke pembahasan, di sini izinkan saya memperkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama ada saya Muhammad Abu Yazid Al-Bustami dengan NIM 23204049, dan kedua rekan saya ada Poppy Nabila Vindiani dengan NIM 23204034, dan juga ada Wanda Kurun Aini dengan NIM 23204044. Baik, langsung saja ke pembahasan yang pertama, yaitu sejarah matematika pada awal abad ke-17. Jadi, abad ke-17 adalah abad yang memimpin perkembangan sejarah matematika. Jika diruntutkan, mulai terpandangnya ilmu pengetahuan Seutar Sains pada abad ke-17 dimulai sejak kemunculan teks De Magnets karya Gilbert tahun 1600 yang banyak memuat berbagai teori berdasarkan eksperimental. Sehingga dengan mulai tersorotnya ilmu pengetahuan pada awal abad, Napier mengumumkan penemuan logaritma, Harriot dan Oert menetapkan notasi aljabar, Galileo menemukan mekanika, dan juga Kepler mengusulkan hukum gerak planet. Nah, masih di abad ke-17, Desargues dan Pascal membuka halaman baru dalam geometri. Fermat meletakkan dasar teori bilangan modern. Descartes mulai mengantar geometri analitik modern, dan Huygens membuat distribusi teori probabilitas. Adapun juga dari tokoh yang lainnya yang ada di abad ke-17. Nah, pada akhir abad ke-17, Newton dan Leibniz juga menciptakan kalkulus. Kita masih dapat melihat bahwa pada abad ke-17 ini masih banyak bidang baru terbuka lebar untuk penelitian matematika. Tapi perkembangan matematika abad ke-17 bukan menempuh jalan yang mulus, tetapi perkembangannya banyak dilatar belakangi oleh majunya bidang-bidang lain seperti ekonomi, sosial, dan juga politik, di mana pada saat itu kondisi politik Eropa Utara banyak memberikan perlindungan dan kebebasan untuk mengembangkan berbagai ilmu pengetahuan, sehingga banyak memberikan kesempatan ilmu untuk melakukan pengembangan matematika, di samping membantu pemerintahan untuk mencapai tujuan penghapusan kebodohan. Nah, di abad 17 ini juga ada dua elemen yang harus diketahui. Elemen yang pertama adalah adanya kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan matematika yang mulai berkembang pesat, sehingga mempengaruhi nama banyak orang yang telah berjasa dalam sejarah matematika. Kemudian faktor yang kedua, pada abad ke-17 ini ada meningkatnya jumlah penelitian matematika yang dapat digunakan sebagai dasar untuk perkembangan matematika selanjutnya. Pembahasan selanjutnya yaitu mengenai tokoh-tokoh matematika modern. Tokoh matematika modern yang pertama di sini ada John Napier pada tahun 1550 hingga 1617. Nah, John Napier sendiri adalah tokoh yang sangat berpengaruh di abad ke-17. Dia terkenal dengan penemuan-penemuan besar pada awal abad. Meskipun begitu, John Napier merupakan salah seorang yang sangat anti-Katolik dan sering mengkritik pendapat Paus. Di samping kegiatan politik dan berpolemik keagamaan, ia sering melakukan kegiatan ilmiah dan juga mempelajari matematika. Pada masa Renaissance, salah satu bidang matematika yaitu trigonometri. Jadi trigonometri ini telah menjadi disiplin ilmu yang sangat dikaji hingga akhirnya ia melakukan penelitian dan menemukan logaritma. Yang lainnya yaitu dia menemukan perangkat komputasi portable yang dikenal sebagai Napier's Bone. Yang lainnya yaitu ada meningkatkan notasi desimal Simon Kevin, dan yang terakhir dia
menemukan membangun mesin perang. Nah, selain itu, dari yang sudah saya sebutkan tadi, ada beberapa penemuan yang lain dari John Napier yang sudah banyak memberikan kontribusi. Salah satunya yaitu penemuan logaritma tadi. Kemudian ada rule of circulus parts, yaitu sebuah keahlian cara menghafal yang membantu ingatan untuk meningkatkan rumus-rumus yang dipakai dalam memberikan jawaban yang benar mengenai spherical triangle. Kemudian ada juga penemuan dua rumus trigonometri dengan nama Napier analogis. Yang terakhir ada penemuan alat yang disebut balok-balok Napier atau tulang-tulang Napier, atau disebut juga batang Napier, atau disebut sebagai Napier's root. Nah, John Napier ini merancang hingga menemukan hasil yang paling finish atau yang paling akhir, yaitu selama kurang lebih 20 tahun. Penemuan dia yang paling terkenal adalah seputar logaritma, terutama pada rumus S elemen A dikurangi dengan S elemen B, yaitu sama dengan cos dalam kurung A dikurangi B dikurangi cos dalam kurung A ditambah B dibagi dengan 2. Penemuan logaritma oleh John Napier ini tersebar begitu cepat di seluruh wilayah di Eropa. Jadi menurut ia, logaritma itu sendiri berarti bilangan pembanding dan dipergunakan oleh dirinya untuk pertama kali. Dalam pemakaian ilmu logaritma, salah satu bidang yang menggunakan penemuan Napier ini adalah astronomi, di mana dengan adanya logaritma bisa membantu untuk memperpendek waktu pekerjaan dan juga bisa memperpanjang usia dari sang astronom. Selain itu, banyak yang menyebutkan bahwa dulunya yang memperkenalkan logaritma ini adalah selain Napier, yaitu Jobs Burgi. Nah, Jobs Burgi ini mempublikasikan temuannya pada tahun 1620. Nah, sedangkan John Napier sendiri 6 tahun kemudian, di mana John Napier menemukan logaritma melalui pendekatan geometri. Nah, sedangkan Hobsbawm melalui pendekatan aljabar. Akan tetapi secara umum Napier lah yang dianggap orang pertama yang menemukan logaritma. Tokoh yang berikutnya, yang kedua, ada Thomas Harriot pada tahun 1560 hingga 1621. Nah, selain sebagai ahli matematika, Harriot dianggap sebagai pendiri sekolah aljabar Inggris. Karyanya di bidang ini menghasilkan buku Artes Analyticae Bergsky yang tidak diterbitkan selama 10 tahun setelah kematiannya. Bagian yang pertama buku ini yaitu membahas mengenai logistis speciosa atau menggunakan simbol ahli-ahli angka untuk menjelaskan 4 jenis operasi. Ada penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan juga ada pembagian. Bagian yang kedua dari buku ini yaitu numerose logistik atau menjelaskan solusi numerik dari persamaan menggunakan metode Vieta. Atau Harriot ini menemukan lambang lebih besar atau sama dengan, dan juga kurang dari atau lebih kecil. Semasa hidupnya, Harriot pernah memberikan pernyataan yang keliru terkait dengan matematika. Jadi, Harriot memiliki pendapat bahwa banyaknya akar suatu polinom dipangkatkan dengan n adalah sebanyak n. Nah, tetapi pendapat tersebut telah diperbaiki oleh matematikawan lainnya. Dan Harriot juga masih dihormati sebagai matematikawan yang berkontribusi dalam perkembangan geometri analitik.
Kemudian tokoh yang ketiga ada Johannes Kepler pada tahun 1571 hingga 1630. Nah, Johannes Kepler di sini lahir di dekat Stuttgart pada 27 Desember 1571, yang dimana dia dilatih sebagai pendeta di Universitas Tübingen. Namun nyatanya ia lebih tertarik pada studi matematika dan juga astronomi. Nah, Kepler mencoba mencari hubungan antara jarak planet dari matahari dan waktu yang dibutuhkan planet untuk mengorbit matahari. Nah, ada yang dipertanyakan oleh Kepler, apakah ada kesamaan yang dimiliki semua planet? Nah, akhirnya pertanyaan Kepler setelah 10 tahun penelitian muncullah hukum Kepler yang lahir pada tahun 1619. Jadi hukum ini adalah hukum gerak planet dan merupakan peristiwa yang sangat penting dalam sejarah astronomi dan matematika. Melalui penemuan ini, jalan menuju ilmu pengetahuan yang lebih baik di zaman itu lebih terbuka lebar. Nah, Kepler bisa dikatakan sebagai titik awal rintisnya ilmu kalkulus, karena telah menggunakan kalkulus integral yang masih sederhana untuk menghitung luas dari suatu daerah yang memiliki bentuk yang sangat rumit. Nah, selain itu, dalam bidang geometri, Kepler telah berperan dalam memberikan pendekatan untuk menghitung keliling dan elips dengan mempertimbangkan setengah diameter panjang A dan setengah diameter pendek B, yaitu dengan rumus pi dikalikan dalam kurung A ditambah B. Nah, diketahui pula bahwa Kepler yang memulai pembahasan mengenai polihedra atau dapat disebut sebagai bilangan banyak peraturan. Nah, Kepler juga memberikan sumbangsinya dalam menetapkan postulat. Ia menyatakan bahwa bilangan adalah terbentuk dari garis-garis dan titik-titik yang tak terbatas, serta menyatakan bahwa garis dapat diperpanjang terus tak terbatas, sehingga dua garis yang sejajar dianggap akan berpotongan pada tempat yang tak terbatas. Dari yang sudah saya jelaskan di awal ini tadi, untuk meningkatkan pemahaman teman-teman, kalian kerjakan soal berikut ini. Mengapa perkembangan matematika abad ke-17 banyak dilatar belakangi oleh majunya bidang lain seperti ekonomi, sosial, dan politik? Tokoh dalam sejarah matematika modern selanjutnya yaitu ada William Euler tahun 1574 sampai 1660. Beliau adalah seorang ahli matematika Inggris yang lahir pada tahun 1574 di Eton, Buckinghamshire. Ia dikenal sebagai salah satu matematikawan paling berpengaruh pada abad ke-17, terutama karena kontribusinya dalam pengembangan simbol-simbol matematika dan alat-alat kalkulasi. Karyanya memberikan dasar penting dalam pengembangan notasi matematika modern. Euler sangat menekankan penggunaan simbol dalam matematika untuk menyederhanakan perhitungan dan juga pemahaman konsep. Ia juga memperkenalkan lebih dari 150 simbol matematika termasuk simbol yang udah teman-teman familiar, ada simbol perkalian, simbol perbandingan, dan simbol pengurangan. Namun, untuk simbol perkalian sendiri itu sempat menimbulkan kontroversi karena bentuknya itu menyerupai huruf X yang berpotensi membingungkan, terutama dalam aljabar. Sebelumnya, Thomas Harriot telah memperkenalkan simbol perkalian berupa tanda titik yang pada akhirnya simbol tersebut malah lebih umum digunakan dalam matematika modern. Salah satu karya penting Euler adalah The Circles of Proportion and the Horizontal Instrument pada tahun 1632 yang menjelaskan cara menggunakan alat kalkulasi mekanik seperti lingkaran proporsi atau Circle of Proportion yang merupakan cikal bakal dari alat ukur modern. Buku ini itu juga membahas mengenai prinsip-prinsip dasar trigonometri dan juga geometri. Dalam karyanya Trigonometry, Euler menguraikan nama-nama fungsi trigonometri dan juga sistematika penggunaannya. Ia juga membantu
mempopulerkan simbol-simbol seperti untuk sinus, kosinus, dan juga untuk tangen. Meskipun simbol-simbol itu tadi itu udah diperkenalkan oleh matematikawan yang lain sebelumnya. Selain itu, pada tahun 1622, Euclid mengumumkan metode aturan logaritma yang lebih terstruktur untuk perhitungan matematis yang menjadi sangat berguna dalam pengembangan kalkulasi ilmiah. Ia juga menulis buku yang berjudul Jeojing yang membahas ilmu pengukuran, khususnya dalam perhitungan kapasitas wadah dan juga cairan yang sangat relevan pada masa itu untuk bidang teknik dan juga perdagangan. Tokoh selanjutnya yaitu ada Gerard Desargues pada tahun 1591 sampai 1661. Beliau adalah seorang matematikawan dan juga insinyur Perancis yang dikenal sebagai salah satu tokoh penting dalam pengembangan geometri proyektif. Lahir di Lyon dan awalnya bekerja sebagai arsitek dan juga insinyur militer sebelum mendalami matematika. Salah satu kontribusi penting Desargues adalah formulasi dari sebuah teorema yang sekarang dikenal sebagai teorema Desargues yang menjadi dasar dalam geometri proyektif. Teorema ini tuh menyatakan jika dua segitiga berada dalam posisi perspektif dari suatu titik, maka perpanjangan sisi-sisinya akan bertemu di garis lurus yang sama, atau perspektif terhadap garis dan juga sebaliknya. Teorema Desargues ini berlaku baik pada geometri Euclid maupun geometri proyektif yang lebih umum. Dalam konteks geometri proyektif, teorema ini menegaskan sifat-sifat perspektif yang independen dari ukuran dan bentuk, hanya bergantung pada hubungan proyeksi antara segitiga-segitiga tersebut. Nah, selanjutnya, meskipun Desargues tidak pernah secara langsung menerbitkan teorema Desargues, teorema tersebut dimuat dalam sebuah lampiran yang berjudul Manière universelle de M. Desargues pour pratiquer la perspective, atau dalam bahasa Indonesianya metode universal M. Desargues untuk menggunakan perspektif. Lampiran ini diterbitkan oleh Abraham Bowles tahun 1602 sampai 1676. Seorang teman dan juga murid Desargues yang berperan dalam menyebarkan dan mendokumentasikan pemikiran Desargues. Meski karya-karyanya kurang dikenal pada masanya, konsep-konsep yang ia kembangkan kemudian menjadi fondasi penting dalam matematika modern, khususnya di bidang geometri dan juga grafika komputer. Konsep tersebut juga membuka peluang untuk memahami hubungan geometri melalui transformasi proyektif yang berpengaruh dalam berbagai bidang matematika, arsitektur, dan juga bidang teknik pada masa modern. Baik, tokoh selanjutnya yaitu ada René Descartes tahun 1596 sampai 1650. René Descartes atau Renatus Cartesius adalah tokoh penting dalam sejarah matematika modern yang berperan besar dalam pengembangan geometri analitik. Lahir pada 31 Maret 1596 di Perancis, ia berasal dari keluarga terpandang namun mengalami kesulitan keuangan pada masa kecilnya. Descartes memiliki karakter pendiam dan juga kecenderungan berpikir yang mendalam sejak kecil sehingga dijuluki sebagai filsuf oleh ayahnya. René Descartes dikenal sebagai tokoh membawa revolusi dalam matematika dengan menggabungkan aljabar dan juga geometri melalui konsep koordinat. Dengan penemuannya yang menjadi dasar geometri analitik, ia memberikan landasan penting bagi ilmu pengetahuan modern dan juga sains. Descartes juga terkenal dengan pendekatan filsafatnya yang skeptis dengan pernyataan terkenal cogito ergo sum, yang artinya saya berpikir maka saya ada. Penemuan dan pemikirannya menjadikan ia salah satu tokoh penting dan juga tokoh paling berpengaruh dalam sejarah matematika modern. Descartes memiliki pengaruh besar dalam matematika, khususnya melalui pengembangan geometri analitik. Dengan bantuan konsep koordinat seperti sumbu X dan juga Y, ia membuat grafik untuk mempelajari hubungan antar objek geometris dan juga bentuk-bentuk dasar seperti garis lurus, lingkaran, elips, hiperbola,
dan juga parabola. Penemuannya melahirkan rumus fungsi geometri seperti persamaan lingkaran. Oke, selanjutnya Descartes mengembangkan pendekatan pemecahan masalah dengan prinsip-prinsip sebagai berikut. Yang pertama, tidak menerima kebenaran jika ia belum benar-benar memahaminya. Yang kedua, membagi masalah kompleks menjadi bagian-bagian yang lebih sederhana. Yang ketiga, memulai penyelesaian dari yang paling sederhana sebelum menuju ke yang paling kompleks. Yang keempat, yaitu melakukan pemeriksaan yang teliti untuk memastikan semua aspek sudah diperhitungkan. Melalui pemikirannya itu, ia membuka bidang baru dalam matematika dengan menggabungkan aljabar dan juga geometri yang kemudian dikenal sebagai geometri analitik. Descartes berperan sebagai pionir dalam memahami hubungan sains dengan logika dan matematika yang mempengaruhi berbagai disiplin ilmu hingga masa sekarang. Untuk tokoh dalam sejarah matematika modern selanjutnya yaitu ada Pierre de Fermat tahun 1601 sampai 1665. Beliau adalah matematikawan asal Perancis yang lahir pada 17 Agustus 1601 dan memiliki banyak sumbangan penting dalam bidang matematika, fisika, dan juga geometri. Pierre de Fermat memiliki pengabdian yang panjang dan juga prestasi besar yang berperan penting dalam evolusi kalkulus, analisis geometri, dan juga teori bilangan. Warisannya adalah hasil eksplorasi teoritis yang mempengaruhi generasi matematikawan setelahnya hingga saat ini. Untuk kontribusi matematika dan penemuan dari Pierre de Fermat sendiri, itu ada plan logik dan analitik geometri, yaitu mengembangkan prinsip dasar analitik geometri yang berbunyi, jika persamaan memiliki dua variabel yang dihitung, akan diperoleh lokus yang mempresentasikan garis lurus atau lengkung. Penelitian dari Pierre de Fermat terkait konsep itu tadi dilakukan sebelum Descartes mempublikasikan geometri. Yang kedua yaitu ada metode maksimal dan minimal. Pierre de Fermat sendiri itu juga memperkenalkan metode untuk mencari nilai maksimum dan juga minimum pada suatu fungsi melalui analisis perbandingan. Baik, untuk selanjutnya yaitu masih mengenai kontribusi dan juga penemuan dari Pierre de Fermat, ada diferensiasi, yaitu Fermat telah mengembangkan konsep diferensiasi dengan rumus lim E mendekati 0 fx plus E min fx per E. Selanjutnya ada teorema terakhir Fermat atau TTF, yaitu Fermat mengusulkan persamaan X pangkat N plus Y pangkat N sama dengan Z pangkat N. Nah, pernyataan itu tadi mengundang para matematikawan untuk membuktikan klaim tentang persamaan tadi, sehingga akhirnya dibuktikan oleh Andrew Wiles pada tahun 1994 melalui kombinasi teori bilangan dan berbagai konsep sebelumnya. Terus yang terakhir ada integrasi dan teori bilangan. Nah, Fermat sendiri itu mengembangkan metode integrasi melalui penjumlahan berpangkat dan berfokus pada bidang teori bilangan. Beliau juga berperan aktif dalam penelitian dengan Huygens dan beberapa matematikawan yang lain. Nah, selanjutnya yaitu lanjut pada soal bagaimana prinsip-prinsip yang digunakan Descartes dalam mengembangkan pendekatan pemecahan masalah. Yang berikutnya adalah Blaise Pascal tahun 1623 sampai 1662. Blaise Pascal merupakan seorang filsuf sekaligus matematikawan yang lahir di Clermont-Ferrand. Pada usianya yang ke-12 tahun, ia berhasil menciptakan suatu mesin penghitung yang digunakan untuk membantu pekerjaan ayahnya sebagai pemungut pajak. Seiring bertambahnya usia, Pascal terus menghasilkan karya-karya yang masih dikenal sampai saat ini. Misalnya, hexagram, sistem kerja arloji, prinsip kerja barometer, hingga ikut berkontribusi dalam pembuatan sistem transportasi bawah tanah Paris. Pascal juga dikenal dengan pemikirannya yaitu Lequeur atau Lequeur Assess Ration Neconnaite Point, yang artinya hati benar. Alasan-alasan yang tidak dipahami oleh rasio dan juga lepari yang artinya pertaruhan.
Masa-masa produktif Pascal dalam dunia matematika adalah di tahun 1640, 1654, dan 1658. Di usianya yang menginjak 16 tahun, Pascal mampu menguasai dan memahami elemen dari Euclid tanpa bantuan dari orang lain. Selain itu, ia juga berhasil membuat teorema-teorema mengenai kurva, dan di 3 tahun selanjutnya, Pascal berhasil menemukan mesin hitung yang pertama. Setelah itu, Pascal terus berkontribusi dalam memberikan penerapan matematika di ilmu fisika. Selanjutnya, di tahun 1950, saat kondisi kesehatan Pascal semakin memburuk, ia masih dapat merancang dan mendesain sebuah mesin operasi aritmatika untuk dasar penjumlahan dan perkalian yang dinamai sebagai Pascalin. Beberapa hasil karya Pascal yang lainnya adalah sebagai berikut. Yang pertama, ada sikloida. Sikloida adalah suatu kurva yang dibentuk oleh sebuah titik pada kelili lingkaran, yang dimana titik tersebut akan diproyeksikan seiring roda tersebut menggelinding pada suatu garis lurus. Konsep kurva ini merupakan dasar yang sangat penting bagi ilmu kalkulus integral dan diferensial yang nantinya akan dikembangkan oleh Leibniz. Meskipun begitu, Galileo lah orang pertama yang menyadari bahwa konsep kurva sikloida ini dapat digunakan untuk permasalahan busur jembatan. Yang kedua ada segitiga Pascal atau segitiga aritmatik atau triangle aritmatik. Segitiga aritmatika atau yang kita kenal sekarang adalah segitiga Pascal merupakan suatu susunan angka-angka dalam bentuk segitiga di mana angka-angka yang di bawah merupakan hasil penjumlahan dari dua angka yang bersesuaian di atasnya. Jika kita melihat dari sisi aljabar dengan menarik garis secara horizontal pada gambar segitiga tersebut, maka dapat dilihat bahwa angka-angka yang bersesuaian dengan garis tersebut merupakan koefisien binomial. Yang berikutnya adalah Sir Isaac Newton tahun 1642 sampai 1722. Sir Isaac Newton lahir prematur di Walsrop, Inggris tahun 1642. Pada bulan Juli 1661, Newton masuk Universitas Cambridge, Trinity. Awalnya Newton mempelajari ilmu cahaya optik dari Kepler, membaca teori dasar ilmu ukur dari Euclid, serta cara dan petunjuk ilmu ukur dari Tycho Brahe. Awal tahun 1665, Newton lulus dari Cambridge. Pada tahun 1966, Newton sudah menemukan kalkulus yang dikenal sebagai metode fluxion atau diferensial. Diferensial ala Newton didasarkan pada fluxion aliran suatu ekspresi matematikal yang disebutnya fluent seperti persamaan 1, y sama dengan x kuadrat ditambah x ditambah y. Persamaan di atas mempunyai dua fluence yaitu y dan x, di mana y dan x dapat berubah atau mengalir seiring dengan berjalannya waktu. Tingkat perubahan fluxion diberi notasi y pangkat 0 dan x pangkat 0. Dalam notasi Newton, y berubah menjadi y ditambah 0 y pangkat 0, di mana x berubah menjadi 0. Persamaan di atas menjadi persamaan 2. Y ditambah 0 y pangkat 0 sama dengan x ditambah 0x pangkat 0 kuadrat ditambah x ditambah 0x pangkat 0 ditambah 1. Dengan menguraikan x ditambah 0x pangkat 0 kuadrat diperoleh persamaan 3, y ditambah 0 y pangkat 0 sama dengan x kuadrat ditambah x ditambah 1 ditambah 2x dikali 0x pangkat 0 ditambah 1 dikali 0x pangkat 0 ditambah 0x pangkat 0 kuadrat. Kurangkanlah persamaan 3 dengan persamaan 1 yang sehingga yang tersisa adalah persamaan 4. 0y pangkat 0 sama dengan 2x kali 0x pangkat 0 ditambah 1 dikali 0x pangkat 0 ditambah 0x pangkat 0 kuadrat. Newton mengetahui bahwa 0x pangkat 0 kuadrat sangatlah kecil sehingga diabaikan persamaan 5. 0y pangkat 0 dibagi 0x pangkat 0 sama dengan 2x ditambah 1. Cara di atas mampu memberi hasil memuaskan. Ini seperti mencari turunan y sama dengan x kuadrat ditambah x ditambah 1. Tindakan Newton dengan mengabaikan 0x pangkat 0 mengakibatkan 0x pangkat 0 kuadrat dan 0x pangkat 0 pangkat 3 dan pangkat lebih tinggi sama dengan 0. Akibatnya 0x pangkat 0 itu sendiri harus sama dengan 0. Yang berikutnya adalah Gottfried Wilhelm Leibniz tahun 1646 sampai 1716.
Gottfried Wilhelm Leibniz adalah seorang ahli ilmu pengetahuan, filsuf, matematikawan, dan diplomat Jerman yang secara luas dianggap sebagai salah satu pemikir paling berpengaruh pada periode modern awal. Ia memberikan kontribusi signifikan di berbagai bidang, termasuk matematika, filsafat, logika, metafisika, hukum, sejarah, dan teknik. Dalam matematika, Leibniz berhasil mengembangkan kalkulus sekitar waktu yang sama dengan Isaac Newton. Leibniz berhasil mengembangkan kalkulus dari Newton dengan notasi diferensial yang lebih sederhana dan lebih populer dari perubahan fluxion y pangkat 0 atau x pangkat 0 menjadi dy atau dx. Tahun 1673, Leibniz menyempurnakan notasi-notasi kalkulus versinya dan pada tahun 1675 dia menulis manuskrip dengan menggunakan notasi integral fx dx. Tahun 1676 menemukan notasi dx pangkat n sama dengan nx pangkat n-1 dx untuk integral dan pangkat n. Yang berikutnya adalah Leonhard Euler tahun 1707 sampai 1783. Leonhard Euler lahir di Basel, Swiss. Leonhard Euler adalah seorang matematikawan, fisikawan, astronomi, ahli logika, dan insinyur Swiss dan dikenal sebagai salah satu matematikawan terbesar dalam sejarah. Ia berhasil menciptakan banyak notasi matematika standar seperti untuk bilangan eksponensial, untuk bilangan imajiner, dan untuk simbol trigonometri modern. Ia juga berkontribusi pada teori bilangan, kalkulus topologi dan mekanika fluida, dan menciptakan persamaan Euler dalam dinamika fluida. Karya terkenal dari Leonhard Euler adalah Introductio in Analysis Infinitorum atau buku dasar dalam analisis matematika. Nah, sebagai peningkatan pemahaman teman-teman, kerjakan soal berikut ini. Apa pemikiran Blaise Pascal yang terkenal? Nah, itu tadi materi sejarah matematika modern yang dapat kami sampaikan. Jika ada salah kata, kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.